والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap alim ulama yang kami muliakan, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang kami muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Allah takdirkan kita bisa hadir di masjid ini guna beriktikaf, melaksanakan sholat sunnah, sholat subuh, dan saat ini kita bersama-sama mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin, amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kehariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, qala Abul Lais rahimahullah ta'ala: Inna lillahi malaikatan fis sama'is sabi'ah sujjadan mundu khalaqahumullahu ila yaumil qiyamah. Dawu sapa Abul Lais rahimahumullah, sak temeni iku tetep kedue Allah malaikatan sapa malaikah fis sabi'ah, fis sama'is sabi'ah, ing dalem langit kang kaping 7, sujada hale sujud mundu khalaqahum awit ing dalem semangsani dadekaken ing malaikah Allah taala sapa Allah taala ila yaumil qiyamah. Menurut Abul Lais, mana Abul Lais ini dikenal bahwa kuburannya berada satu komplek dengan Imam Syafi'i, dan beliau juga termasuk orang yang tinggi ilmunya, yang alim. Bahkan ada yang mengatakan melebihi dari Imam Syafi'i. Cuma yang lebih dikenal adalah Al-Imam Syafi'i. Menurut beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala ini memiliki malaikat di langit yang ketujuh, di mana malaikat itu semenjak diciptakan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Nah, inilah model penciptaan makhluknya Allah. Allah menciptakan malaikat, sekali diciptakan bersujud, dia selalu sujud mulai diciptakan sampai hari kiamat, ya. Sementara kita manusia ini ya kadang sujud, kadang tidak, melakukan aktivitas yang lain, ya. Sementara yang setan selalu buruk, ya. Selalu buruk, mau menggelincirkan manusia. Maka posisi kita yang berada di tengah-tengah antara malaikat dan setan, ya. Antara malaikat dan setan, ya kadang muncul sifat-sifat malaikatnya, ya kadang juga kita terseret dari gangguan-gangguan setan, ya. Nah, untuk itu dalam rangka kita diwajibkan berpuasa ini, sekiranya Allah senantiasa membimbing kepada kita semua di dalam jiwa kita ini terarah kepada yang baik dan yang baik, ya. Jadi di dalam diri kita ini
ada dua bisikan, ya. Ada bisikannya malaikat, ada bisikannya setan. Yang artinya ketika kita dibisikkan oleh malaikat, mesti diarahkan kepada yang baik, ya. Ketika bisikan itu buruk, itulah bisikannya setan yang senantiasa mengajak kepada keburukan-keburukan. Nah, malaikat ini semenjak dicipta terus sujudnya. Tarta'idu faraisuhum min mukhalafatillahi ta'ala. Mereka para malaikat ini seluruh persendiannya ini bergetar, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persendian itu tiap ruas, ya. Kita manusia ini memiliki 360 sendi persendian, ya. Jadi kalau mau dihitung, ya, ini sudah dihitungkan oleh para ulama, ketemu jumlahnya 360, ya. Nah, masing-masing dari 360 ini butuh disodakoi sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bentuk syukur yang ringan, ya, mensedekahi dari 360 persendian ini cukup dengan melakukan sholat duha, ya. Jadi kita sholat duha itu sama halnya dengan bersedekah, mensedekahi seluruh persendian yang jumlahnya 360. Jumlahnya sama dengan hari di dalam 1 tahun, ya. Jadi 1 tahun itu jumlah harinya 360 hari. 360 hari, ya. Nah, ini para malaikat bergemetar seluruh persendiannya di saat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanu yaumal qiyamah rafa'u ru'usahum. Baru setelah hari kiamat malaikat ini mengangkat kepala. Kepalanya diangkat seraya faqalu subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika. Ya Allah, maha suci Engkau, kami belum beribadah yang semaksimal mungkin, ya. Mulai dicipta, bersujud sampai hari kiamat. Setelah kiamat malaikat itu masih menyampaikan seperti itu, ya, bahwa dirinya merasa belum beribadah yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kita, ya? Berapa lama sujud kita? Nah, bukan zaman, ya, mungkin detikan, ya, menitan, ya. Kalau dikalkulasi dihitung, sholat kita subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, dan isya 4, ya. Nah, kalau dihitung sujud kita ini sebanyak 3 menit misalkan, ya tinggal mengkalikan sejumlah sholat 5 waktu itu. Jadi sangat sedikit, ya. Nah, malaikat ini semenjak diciptakan sampai kiamat, nah malaikat itu ya tidak wafat, kecuali nanti setelah kiamat baru berhenti. Berarti usia malaikat semenjak dia dicipta sampai hari kiamat. Begitupun mereka masih mengatakan kami belum beribadah yang sebenarnya, belum bisa melakukan ibadah yang maksimal, ya. Jadi seluruh persendiannya menjadi bergetar, ya. Wa dzalika qauluhu ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat takut kepada Allah, ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan setiap yang diperintah oleh Allah, tidak pernah mendurhakai, yakni la ya'sunallah ta'ala tarfata ainin. Tidak sekejap mata pun para malaikat ini mendurhakai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus menerus taat kepada Allah, ya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sya'arra jasadul abdi min khasyatillahi ta'ala tahatat minhu dhunubuhu kama yatahatu 'anis syajarati waraquha. Apabila jasad manusia ini mampu bergetar, ya, mampu bergetar karena takut kepada Allah, maka dosa-dosanya akan rontok, ya. Dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun pohon berguguran dari pohonnya. Nah, inilah yang perlu kita bangun, ya. Bagaimana kita bisa merasakan takut seperti itu, ya. Bagaimana kita bisa takut sebagaimana malaikat, ya. Agar supaya kita yang senantiasa melakukan kesalahan, kekhilafan ini di saat takut dapat menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Tentu ini perlu perenungan, ya, dan kesungguhan latihan, ya. Jadi salah satu mungkin yang bisa dibangun untuk merasakan takut itu ya mengingat siksa Allah, ya, siksaan Allah. Siksaan Allah itu ada, ya. Siksa Allah itu ada, bukan hanya nanti di akhirat, ya. Sekarang pun siksa Allah itu sudah ada. Lah kapan saya disiksa oleh Allah? Ya bisa jadi setiap saat, ya. Ketika sumpek, ya. Ketika ada perasaan galau, lah tersiksa, ya. Itu masih bunga-bunga siksa itu, ya. Siksaan yang sementara, bukan siksaan yang sebenarnya kelak di hari kiamat. Bunga-bunga siksa. Nah, mungkin itu salah satu agar supaya kita bisa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, anna rajulan ta'allaqa qalbuhu bimra'atin fa kharajat tilkal mar'ah ila hajatin laha fa dhahaba ar-rajul ma'aha falamma khala biha fil badiyah wa nama an-nasu afsar rajul sirrahu ilaiha. Ada seorang laki-laki yang hatinya ini kepincut, ya, senang kepada seorang perempuan. Suatu tempo si perempuan yang disenangi itu kok muncul keluar, ya, karena satu kebutuhan kepadanya. Fahdabar rajulu ma'aha, akhirnya pergilah si laki-laki ini bersama si perempuan. Nah, di tempat yang sepi, ya, di tempat yang tepi dan yang lain ini sudah pada tidur, afsyar rajul sirrahu ilaiha, maka laki-laki ini mengungkapkan isi hatinya, ya. Rasa senangnya itu diungkapkan kepada si perempuan. Faqalat lahu almar'atu undur ana mannasu biajmaihim, ya. Ya, kalau kamu senang kepada saya, coba cek dulu, ya, apa orang itu sudah tidur semua, ya. Maka berbahagialah, ya, keinginan si laki-laki ini merasa disambut oleh si perempuan, ya, direspon, ya. Wa dhanna annaha qad ajabathu, dia sudah menduga bahwa si perempuan ini mau, ya. Faqama wa tafa haulal qafilah, maka diikutilah keinginan si perempuan ini. Dia mengecek betul, ya, orang-orang di sekitarnya dikelilingi, dicek masih adakah yang masih terbangun, ya. Nah, ternyata sudah dianggap tidur semua, ya. Maka melaporkan kepada si perempuan, ini orang-orang sudah pada tidur semua. Wa qala laha na'am, oh ya, ya betul sudah tidur semua, ya. Mereka sudah betul semua, ya. Tetapi ma taqulu fillah ana imun, tetapi Allah apakah juga tidur? Nah, kalau manusia tidur, sekarang Allah apakah tidur yang maha melihatnya di saat ini, ya. Faqala ar-rajulu anna Allah ta'ala la yanam wa la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ya, kalau Allah jangankan tidur, ngantuk pun ya juga tidak.
Ya. Faqalat al-mar'ah annal ladzi lam yanam wa la yanam yarona. Nah, Allah yang tidak tidur dan tidak akan pernah tidur kan melihat kepada kita. Ya. Kalau orang sesama makhluk mungkin tidur semua, tapi Allah kan tetap melihat kepada kita. Wa in kana an-nasu la yarawna fadzalika aula ay yakhafu minhu. Ya. Manusia tidak tahu, tapi Allah lebih layak untuk kita takuti. Ya. Kalau kita takut kepada manusia, mereka tidur tidak melihat beres. Ya. Tetapi Allah senantiasa terus melihat. Maka Allah lah yang layak kita takuti. Fatarakaha ar-rajulu khaufan minal khaliq. Akhirnya si laki-laki ini wurung, ya, meninggalkan si perempuan yang sudah ada keinginan buruk, ya. Akhirnya ditinggal, ya, dan si laki-laki ini tobat, ya. Wa raja'a ila watanihi, dan kembalilah ke tempatnya. Setelah waktu ini berjalan lama, falamma tuwaffa ra'auhu fil manam faqila lahu ma fa'alallahu bika faqala ghafara li bi khaufi wa tarki dzalikal dzamba. Ya. Setelah dia wafat, ya, ada yang bermimpi, ditanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Maka jawab si laki-laki itu, ghafara li rabbi, Allah telah mengampuni saya bi khaufi wa tarki dzalikal dzamba, karena rasa takut saya dan saya meninggalkan dosa itu. Dosa itu apa? Yaitu keinginan untuk berzina. Dia sudah siap berzina, tetapi oleh si perempuan diingatkan masih ada zat yang maha melihat, lalu ditinggalkan karena rasa takut. Nah, rasa takut inilah yang menyebabkan Allah memberikan ampunan. Itu satu cerita. Kemudian juga ada hikayah yang lain. Kana fi bani Israil rajulun abidun dzu iyalin. Di Bani Israel itu ada seorang yang ahli ibadah, ya. Anaknya banyak. Wa asabathul maja'ah. Nah, kelaparan, anaknya banyak, kelaparan. Ya. Wa sara muttarran, fa sara muttarran faba'atha imrata'ahu litatluba syai'an li'iyaliha. Akhirnya sang suami ini menganjurkan kepada istrinya supaya mencari makanan untuk kebutuhan anak-anaknya. Faja'at ila baiti rajulin tajirin. Datanglah kepada seorang tajir, seorang yang kaya, pengusaha. Wa talabat minhu ma takut. Si perempuan ini meminta makanan yang dapat mengobati rasa laparnya keluarganya, anak-anaknya. Faqala ar-rajulu na'am, ya. Jawab si tajir, seorang yang kaya ini, ya monggo kalau kamu meminta makanan, walakin makinini min nafsika, tetapi serahkan dulu dirimu, ya. Jadi bayarannya adalah diri si perempuan itu, baru akan dipenuhi keinginannya. Fasakatat al-mar'ah, ya. Maka terdiamlah si perempuan ini, ya. Telah dipikir, ya, ini kalau saya turutilah dosa ini, ya. Ya, akhirnya kembali lagi ke rumahnya, ya. Kembali lagi dengan tanpa membawa apa-apa. Fanadarat ila iyaliha yasihuna, melihat anak-anaknya menjerit kelaparan, ya. Wa yaquluna ya ummi nahnu namutu, ibuku, kalau kita tetap beginilah mati nanti kita ini, mati kelaparan, ya. Namutu minal ju', atina ma nakulu, wahai ibu, ya tolong carikan makanan untuk bisa kita makan. Si perempuan ini kembali lagi, ya, kepada si tajir tadi itu. Wa kallamathu fi amri iyaliha,
dan disampaikanlah keberadaan keluarganya. Ini gimana Pak, anak-anak saya ini sudah pada kelaparan. Ya tetap ya. Jawaban si laki-laki si tajir itu tetap, atakunina hajati magdiatan. Ya monggo, apakah bisa ditunaikan syarat saya itu, keinginan saya itu? Faqalat na'am, ya wis saya pasrah. Falamma khala biha irta'adat mafasiluhu. Setelah menuju ke tempat yang sepi ya, maka setiap persendian perempuan ini bergetar ya. Bergetar karena takut ya. Seolah setiap persendiannya akan terlepas dari tempatnya ya. Saking dredegnya sampai seolah-olah akan copot ya, dari satu sendi ke sendi yang lain. Faqala laha malaka, hei perempuan, kenapa kamu ini kok bergetar seperti ini? Faqalat inni akhafullah, wahai tajir ya, si laki-laki yang kaya, saya ini takut kepada Allah ya. Faqala ar-rajulu innaki takhafina Allah ta'ala ma'ama bika minal fakri ya. Kamu ini kan fakir ya, butuh ya. Dalam keadaan butuh, bukan hanya kamu tetapi di belakang kamu adalah banyak anak-anaknya. Kamu yang fakir ini bisa takut kepada Allah ya. Semestinya sayalah yang lebih patut untuk takut kepada Allah ya. Wamtana'ah anha. Akhirnya si laki-laki ini tidak jadi ya. Tidak jadi untuk memenuhi keinginannya. Maka diberilah si perempuan ini kebutuhannya ya. Tadi yang butuh makanan, diberilah makanan. Dan akhirnya si perempuan ini pulang dengan membawa banyak makanan, sebuah kenikmatan yang banyak untuk diserahkan kepada anak-anaknya. Barulah kedatangan yang kedua ini, anaknya merasa bahagia karena membawa makanan. Nah, atas kejadian ini fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam an kulli fulan ibni fulan anni qad wafartu dzunubahu. Wahai Musa, sampaikan kepada fulan itu, fulan bin fulan, kepada si tajir itu ya, anni qad wafartu dzunubahu, sesungguhnya saya telah mengampuni dosa-dosanya. Faja'a Musa faqala la'allaka qad fa'alta khairan bainaka wa bain Allah. Lalu ditanya oleh Nabi Musa, hei tajir, apa yang kamu lakukan? Apa kamu banyak beramal yang baik ya? Saya kok dapat wahyu seperti ini dari Allah, agar supaya dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Maka si laki-laki ini ya menuturkan, menyebutkan kisah bersama dengan perempuan itu tadi. Faqala innallaha ta'ala qad ghafara laka ma kana min dzunubika. Lalu sekali lagi Nabi Musa menjelaskan bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Hadirin hadirat yang kami muliakan, demikian mudah-mudahan terhadap dua kisah ini dapat menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih 'alana wa qarabatin lana fi dinina. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu